Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kusman Sudarja, dalam lanjutan materi mata kuliah Soft Skills. Pada sesi ini, kita akan mendiskusikan argumen induktif spesifik. Ada 3 bentuk argumen induktif spesifik. Pertama adalah analogi, yang kedua generalisasi induktif, dan yang ketiga kausalitas. Bagaimana perbedaan ketiganya? Nah, hal tersebut akan saya jelaskan dalam video materi perkuliahan kali ini. Saya akan membagi topik ini dalam 3 video yang berbeda, dan pada video pertama ini saya akan menjelaskan argumen induktif spesifik analogi. Argumen analogi atau penalaran analogis biasanya kita gunakan sehari-hari ketika kita berusaha untuk menjelaskan suatu hal atau peristiwa dengan menggunakan perumpamaan. Kata-kata yang digunakan biasanya seperti bagaikan dan laksana. Contohnya, hidup seperti panggung sandiwara. Apalagi, orang itu seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Argumen analogi mengajukan bahwa 2 hal itu memiliki kesamaan dalam beberapa aspek. Nah, semakin banyak kesamaan-kesamaannya, maka kesimpulannya akan semakin kuat. Analogi tersebut akan menjadi premis untuk sebuah kesimpulan. Contohnya, hidup ini seperti panggung sandiwara. Oleh karena itu, setiap orang harus serius memainkan perannya dalam kehidupan. Atau contoh yang kedua, plagiasi sama seperti mencuri. Nah, di sini dalam sebuah pernyataan, coba untuk menyamakan antara perbuatan plagiasi dengan perbuatan mencuri. Mungkin argumentasi utuhnya adalah begini. Plagiasi sama seperti mencuri. Oleh karena itu, semua mahasiswa wajib menjaga integritas akademik. Contoh hal yang seperti begitu. Nah, coba kita samakan, apakah benar plagiasi itu sama seperti mencuri? Nah, kita akan lihat kesamaan-kesamaan antara plagiasi dan mencuri tadi. Plagiasi, contoh, adalah satu perbuatan mengambil milik orang lain. Sama seperti mencuri juga adalah perbuatan yang mengambil milik orang lain, tentu tanpa izin dari pemiliknya. Kemudian plagiasi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Karena orang yang memiliki hak tadi, orang yang memiliki kekayaan intelektual tadi itu tidak mendapatkan keuntungannya. Nah, sama seperti mencuri. Seorang mengambil milik orang lain untuk menguntungkan diri sendiri, bukan untuk menguntungkan si pemilik benda. Nah, dalam plagiasi yang dicuri adalah kekayaan intelektual, sedangkan perbuatan mencuri yang diambil adalah harta benda seseorang. Nah, dari kesamaan-kesamaan ini dapat kita simpulkan bahwa plagiasi sama dengan mencuri itu adalah sebuah analogi yang kuat. Argumen analogi bergantung pada adanya kesamaan antara 2 hal atau 2 keadaan. Nah, jika hal-hal itu cukup serupa, kesimpulan yang dicapai pada akhirnya biasanya baik. Tetapi jika tidak serupa atau tidak cukup serupa, kesimpulannya mungkin tidak baik. Contoh argumen analogi. Contoh, saya ingin membeli sebuah mobil yang hemat bahan bakar. Dari hasil riset kecil-kecilan saya, dapat disimpulkan bahwa mobil Toyota Agya itu adalah mobil yang irit bahan bakar. Karena keluaran tahun 2021, cc-nya hanya 1000, dan ini adalah mobil LCGC, low cost green car. Lalu transmisinya manual. Dari beberapa hal tersebut, mobil ini dikatakan mobil yang irit bahan bakar. Nah, kemudian saya
mencoba membandingkan apakah mobil-mobil sejenis yang lain itu juga mobil hemat bahan bakar. Saya bandingkan dengan Daihatsu Ayla dan Suzuki Wagon R. Ternyata ketika dibandingkan, ya, Daihatsu Ayla dan Suzuki Wagon R tahun keluarannya sama, cc-nya 1000, kemudian LCGC juga, lalu transmisinya manual. Nah, karena ada banyak kesamaan itu, saya dapat mengatakan bahwa sepertinya mobil Daihatsu Ayla dan Suzuki Wagon R sama iritnya dengan mobil Toyota Agya. Jadi semakin banyak kesamaan, maka akan semakin kuat analoginya. Nah, itu cara kita menganalogikan sesuatu. Semakin banyak kemiripan, maka akan semakin kuat argumentasinya. Contoh lain dalam kehidupan keseharian kita, anggap saja saya ingin membeli mobil baru. Saya tentu akan berbicara dengan teman-teman saya yang juga baru saja membeli mobil baru. Karena saya ingin membeli sebuah mobil yang pasti memberikan saya kepuasan. Bahwa uang yang saya keluarkan sebanding dengan kepuasan yang saya peroleh. Terus saya minta kesaksian teman-teman saya. 3 orang teman belum lama ini membeli sebuah mobil Honda Brio di dealer Honda. Dari 3 orang tersebut, ketiga-tiganya sepakat mereka mengatakan mereka sangat puas membeli mobil Honda Brio tersebut. Nah, dari ketiga kesaksian tersebut, saya dapat secara analogis menyimpulkan bahwa jika saya membeli Honda Brio di dealer Honda, saya juga kemungkinan besar akan merasakan kepuasan. Nah, tentu kita seperti begitu. Apabila ingin membeli sesuatu, contoh, ya ingin membeli mobil, ingin membeli motor, ingin menginap di sebuah hotel, mungkin di Bali, kita pasti akan meminta rekomendasi dari teman-teman kita. Atau mungkin saat kita ingin menikmati makan malam yang lezat, yang pelayanannya bagus, kita akan minta rekomendasi dari teman-teman kita yang mungkin pernah ya mengalami perasaan yang memuaskan dari aspek-aspek tadi ataupun dari hal-hal tadi. Nah, sekarang kita mengevaluasi analogi. Bagaimana cara kita mengevaluasi sebuah analogi, apakah dia kuat atau dia lemah, dengan menguji tingkat kuantitas sampel. Karena kuantitas sampel itu menentukan tingkat validitasnya. Semakin kuantitasnya itu memiliki banyak kesamaan, maka tingkat validitasnya akan semakin kuat. Nah, jika bagaimana? Nah, baik. Sekarang bagaimana jika bukan 3 teman saya yang merasa puas, tapi 5 orang yang merasa puas, ya, setelah membeli mobil Honda Brio. Dan mereka juga memberikan nasihat yang menguatkan saya bahwa kalau kamu beli Honda Brio maka kamu akan merasakan kepuasan. Nah, karena semakin banyak tadi jumlah sampelnya, maka saya akan merasa semakin yakin, semakin kuat bahwa kalau saya membeli mobil Honda Brio, saya juga akan merasakan kepuasan seperti mereka. Karena 5-5-nya secara analogis sama dan serempak sampelnya. Sekarang bagaimana kalau sampelnya semakin beragam? Jika 3 teman saya membeli Honda Brio di 3 dealer yang berbeda, dan mereka merasa puas membeli mobil itu, walaupun mereka membeli di 3 dealer yang berbeda, apakah akan semakin kuat ataukah akan semakin lemah kesimpulan analogisnya? Nah, tentu akan semakin kuat
Karena mereka membeli di 3 dealer yang berbeda, mereka merasakan kepuasan. Kuantitas kesamaan, jika saya membeli tipenya, dealernya, dan transmisinya sama, maka kesimpulannya kuat atau lemah. Tentu juga akan semakin kuat. Kalau saya membeli, contoh saja 5 orang teman tadi, membeli di dealer yang sama, dengan transmisi yang sama, dengan tipe yang sama, tentu kalau saya membeli di tempat yang sama, saya juga akan semakin kuat bahwa saya akan merasakan kepuasan. Nah, dalam mengevaluasi analogi, kita perlu memperhatikan relevansinya. Ya, contoh hal-hal yang relevan kalau membeli mobil adalah pastikan tadi ya, tipenya, tahun keluarnya, apakah ini transmisinya manual atau transmisinya otomatis. Nah, itu tentu yang relevan. Yang tidak relevan tentu waktu membelinya. Contohnya teman saya membeli hari Senin, yang kedua membeli hari Kamis, yang ketiga membeli hari Senin lagi, yang keempat membeli hari Senin, yang kelima membeli hari Senin. Saya berpikir, kalau saya membeli Honda Brio pada hari Senin saya akan merasa puas. Nah, itu tentu tidak relevan, gitu ya. Tapi tentu ada juga hal-hal yang tidak relevan perlu diperhitungkan. Contoh, ketika teman saya membeli Honda Brio pada saat ada pameran, ya, pameran otomotif di sebuah hall begitu. Nah, dia mendapat banyak bonus, dia akan mendapat banyak potongan harga. Nah, tentu itu perlu saya perhatikan juga, ya, bahwa hal-hal demikian bisa memberikan saya atau bisa menambah kepuasan saya. Yang terakhir dari mengevaluasi analogi, kita perlu memperhatikan kuantitas ketidaksamaan. Contoh, jika semua teman saya membeli Honda Brio dengan transmisi otomatis, sedangkan saya ingin membeli Brio dengan transmisi manual, maka peluang bahwa saya akan puas menjadi sedikit berkurang. Jadi secara umum, makin sedikit ketidaksamaan antara sampel dan sasaran, maka semakin besar peluang kebenaran argumen analogi. Baik, rekan-rekan, sudah kita diskusikan. Satu contoh pertama, argumen induktif spesifik, yaitu analogi. Saya menganjurkan rekan-rekan juga untuk mengunjungi channel YouTube Latih Logika ataupun website yang sudah kami siapkan dan kami tulis di PPT materi sesi ke-11. Selanjutnya akan saya jelaskan di video yang kedua. Sampai jumpa.